Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk Sobat Warrior Access semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, yang ada dimanapun berada. Kali ini Kreatif Madiun mau ajak teman-teman semua untuk ngobrol bareng sama salah satu senior leader di Witel Madiun. Please welcome Pak Kuncoro. Oke, kasih Mbak Cil. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Mbak Cil sehat ya? Alhamdulillah Ya, Pak, oke. baik. Mudah-mudahan terus lah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Kuncoro ini sekarang ditugaskan di mana Pak? Saya di Ponorogo, Kankan Hotel Ponorogo. Oh, oke, teman-teman kalau ada yang mau main ke Ponorogo bisa. Ayo, siap. Diterima ya Pak dengan baik ya? Siap dong. Oke. Banyak makanan yang enak di Ponorogo. Wah, saya juga belum nyoba tuh Pak di Ponorogo. Langsung aja Mbak Cil. Banyak pilihan kalau di sana. Banyak pilihan. Siap, Katanya rica-ricanya enak tuh. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Meskipun sibuk sekali mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng Warrior Access Madiun. Iya. Sama-sama kita semua di Kreatif Madiun. Untuk episode pertama ini kita mau bahas yang ringan-ringan dulu Pak. Nggak mau Oke. yang berat-berat dulu deh. Iya. Nah, kita mau bahas tentang work-life balance. Gitu. Jadi kenapa sih kok kayaknya tema work-life balance ini meskipun common ya Pak, sering banget diomongin di mana aja, tapi kayaknya nggak pernah habis gitu pembahasan tentang work-life balance ini. Mungkin nih Pak, salah satunya karena banyak yang misconception tentang balance. Gitu. Banyak yang mengartikan kalau balance itu ya di tengah. Jadi rasa-rasanya kan kalau kita kerja tapi juga harus menyamaratakan sama kehidupan pribadi kan susah banget tuh. Nah, menurut Bapak sendiri apa itu work-life balance? Ya, work-life balance secara harfiah kan memang keseimbangan antara pekerjaan kita di kantor, kemudian kehidupan kita di rumah ya. Iya. Apakah di rumah itu sebagai kepala keluarga, atau sebagai anak, di kantor sebagai apa, itu ya harus seimbang. Ya memang yang tadi sampaikan Mbak Acil, seimbangnya tengah-tengah, ya tidak selalu di setengah itu. Tapi intinya adanya keseimbangan terkait dengan pada saat kita beraktivitas di kantor, itu juga harus bisa mencapai performansi yang bagus, mencapai kinerja-kinerja yang menurut kita itu menjadi target kita. Itu tercapai. Kemudian di rumah kan setiap orang itu kan punya peran ya, punya juga semacam nilai-nilai. Kalau saya di rumah itu bisa mencapai ini, bisa mempunyai waktu atau kebahagiaan seperti ini, itu bisa menjadi kepuasan. Itu work life balance itu bagaimana kita mengatur supaya sukses di kantor, sukses juga di rumah, keluarga, seperti itu. Tuh. Oke Pak, sekilas info tuh ada juga penelitian Pak dari Paula McDonnell, seorang profesor dari University of Queensland, itu yang menyatakan kalau work-life balance itu ya di mana seseorang itu merasa puas, gitu, antara menjalankan perannya di dalam maupun di luar pekerjaan. Jadi saya sepakat dengan Bapak tadi. Jadi gimana ya kalau kita udah ngerasa cukup nih dengan apa-apa yang kita lakukan di kantor, pasti nanti membawa kebahagiaan di rumah. Gitu. Begitupun kalau di rumah kita juga udah ngerasa cukup, pasti di kantor kita juga bisa istilahnya kalau mau kerja tuh semangat lagi. Ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau terkait dengan work-life balance ini, antara kehidupan kita di keluarga dengan di kantor itu relasinya bagus, artinya saling mempengaruhi. Yeah. Pada saat kita itu di keluarga itu sukses tadi, itu akan memberikan impact bahwa di kantor pun juga akan termotivasi untuk sukses. Iya, itu ada Pak, saling keterkaitan gitu. Iya, kayak energinya gitu ke bawah ya Pak, Ya. kalau positif energinya itu. Ya memang tadi ya keseimbangan tadi tidak hanya
waktu misalkan kalau kita 24 jam sehari ya, itu kalau di kantor itu 8 jam, kemudian 10 jam di keluarga, sisanya mungkin perjalanan atau aktivitas pribadi yang lain. Tidak sesaklek itu, karena bagaimana caranya kita terkait dengan waktu itu mampu mengelola, betul, Pak. memaksimalkan, baik di kantor maupun di rumah. Tidak menutup kemungkinan pada saat kita di rumah kan, ya saat inilah siapapun kita dengan target kantor yang tinggi, kadang-kadang di rumah itu juga masih mengerjakan pekerjaan di kantor. Iya banget lagi, iya banget lagi ya, Kan pemberian seperti itu. akses Nah, semuanya. Tapi intinya jangan sampai juga pada saat kita mengerjakan di kantor itu melupakan peran kita di rumah. Intinya quality time kali Pak ya. Jadi kalau lagi mengerjakan tugas kantor ya benar-benar kita memberikan 100% effort kita tuh sama pekerjaan gitu. Ya. Jadi hasilnya maksimal. Begitupun kalau lagi di rumah, lagi ngumpul sama keluarga ya benar-benar fokusnya sama mereka gitu. Ya. Jadi kehadirannya itu dirasakan gitu ya. Ya. Oke. Dan memang terkait di rumah juga quality time perlu. Kita juga bisa mengatur waktu tadi, mengatur prioritas lah. Mana yang ini harus kita kerjakan, mana yang ini mungkin kalau bahasa kerennya kan didelegasikan. Mungkin di antara kita misalkan kalau kebiasaan sehari-hari, misalkan bapak atau kalau pekerja wanita kan ibu harus mengantarkan anaknya sekolah. Pada saat bahwa ada sesuatu yang lebih prioritas yang kita kerjakan, ya mengantar itu bisa didelegasikan. Misalkan yang awalnya itu menjadi rutinitas tugas kita, bisa jadi kita dibantu oleh pasangan kita, istri. Atau memang kalau nggak bisa lagi, apakah ada orang lain yang bisa membantu. Itu supaya kita itu secara prioritas bisa mengatur dan semuanya itu akan tercapai. Sukses kita di kehidupan keluarga dan tidak mengganggu juga pada saat kita hari itu juga harus ke kantor, seperti itu. Oke, thank you Pak. Nah kalau kita coba ngintip nih, postingan-postingan kayaknya di grup itu sering banget nih kita lihat Pak Kunchoro tuh ya kan, di kegiatan-kegiatan yang biasanya di post tuh Pak di grup kantor gitu. Ya soalnya kan harus wajib posting ya kita posting. Wah iya lagi Pak sekarang ya. Boleh nggak Pak dibagi gitu? Sekarang kesibukannya apa aja? Selain kerja ya pastinya. Ya kalau kerja kan karena kita di kantor kan di Datel ya, kakak Datel. Tentu kita punya kewajiban bagaimana caranya target yang ada di kita itu kan tercapai. Nah kalau di kantor itu kan kita kan nggak sendiri, kita punya tim lah. Ada teman-teman di Telkom Akses, kemudian di GSD, dan kita sebagai leaders itu juga berusaha memfasilitasi semua supaya semua tim ini menjadi suatu tim yang kompak menuju tujuan yang harus kita capai seperti itu. Merajut gitu ya Pak? Iya, nah itu kan caranya ya macam-macam, mungkin kita sering ngobrol sama mereka. Kalau kita posting, ya kalau serunya itu kan kalau kita activity itu misalkan diskusi serius di ruangan, nanti diakhiri dengan ngobrol makan bersama, itu kan enak. Wah itu seru banget sih Pak. Apalagi kayak kemana makan sambil view-nya lihat apa gitu kan, kayak sambil refreshing sambil kerja. Ya itulah kesibukan, tapi kita juga ada aktivitas lain karena ya sekarang kan saya posisi kan sebagai ketua Sekar DPD terkait dengan kantor, itu menjadi kesibukan juga. Terlibat juga karena di kantor kan ada organisasi yang istilahnya kegiatan lah, misalkan kayak MTTG. Apa tuh Pak MTTG? MTTG itu Majelis Taklim Telkom Group. Memang kita bukan ketua, tapi kan sebagai anggota kita harus aktif. Oke Pak. Karena itu kan bagian juga grup diskusi atau grup kegiatan kita. Komunitas lah ya Pak. Iya, seperti itu. Kalau aktivitas fisik lainnya Pak? Kalau olahraganya? fisik selain kantor kan tentu saja di rumah ya, di keluarga. Di keluarga itu ya sebagai kepala keluarga seperti itu kan ya. Nah, tapi kan kadang-kadang itu aktivitas yang terbesar sih kayaknya Pak ya. Olahraga itu kebetulan saya hobi tenis. Pernah juga sepedahan. Sering banget tuh kayaknya lihat Bapak sepedaannya.
Ya, tapi hobi Dulu itu waktu di Ngawi sering banget teman-teman jadi iya. Pak Kun ini sepedahan dari Madiun ke Goranggareng apa Madiun ke Magetan tuh. ya Wah kalau saya yang muda aja tuh kayaknya kuat banget gitu ya Pak dari sana ke sini loh. ya itu. Jadi kalau pas di Ngawi dulu kan zaman pandemi ya, kita kan olahraganya diminta ya tidak banyak berinteraksi lah. Makanya waktu itu saya milihnya ya sepedahan. Jadi harapannya kalau ya kondisi seperti itu ya kita harus sehat dan menurut saya sehat itu akan mendorong potensi lain yang lebih bagus. Ada yang bilang katanya kalau habis olahraga itu membangkitkan hormon apa gitu loh, endorfin apa ya katanya. Endorfin, Katanya Pak. itu habis olahraga itu pasti menjadi Semangatnya nyaman, lebih tinggi, ya. ya, pikiran jadi positif Ya, dan ya, harapannya juga tadi ya karena kita juga ada pekerjaan di kantor itu akan menunjang pekerjaan kita di kantor. Oke siap. Jadi makanya antara kehidupan kita di rumah, mungkin dalamnya ada olahraga atau apa, itu juga sangat terkait dengan pekerjaan kita di kantor, itu saling keterkaitan. Oke. Gini Pak, sebenarnya kalau kita ngobrolin work life balance nih kadang-kadang tuh suka gimana ya? Ada takut-takutnya karena kan sebenarnya personal ya. Ya. So personal. Maksudnya kan yang tadi Bapak sampaikan kan kayak ya penilaiannya subjektif ya. Kadang untuk saya atau untuk Bapak kan parameternya beda tuh. Iya. Nah, kalau dari Profesor Paula McDonald itu sendiri tuh sebenarnya dia dari penelitiannya itu menyatakan ada 3 indikator Pak. Di mana seseorang itu dinyatakan balance apa enggak kehidupan personal dan juga pekerjaannya itu. Iya. Yang pertama dari keseimbangan waktu. Tadi kan mungkin lebih ke tadi ya Pak, ke quality time-nya gitu. Kadang-kadang kita tidur aja kalau malam 8 jam, tapi kalau misalnya tidur siang kan kadang 1 jam aja cukup ya Pak. Iya cukup. Kualitasnya Ya. gitu kan. Yang kedua dari keseimbangan keterlibatan, jadi interaksinya gitu. Jadi kalau hubungannya itu misalkan deket tapi kita nggak bisa ngobrol itu kan juga nggak seimbang juga tuh Pak. Tapi kalau misalnya jarak jauh pun tapi kita koneksinya kuat, ya udah termasuk seimbang juga tuh. Ya. Yang ketiga itu ada keseimbangan kepuasan. Nah ini yang merajut tuh semuanya. Kadang-kadang yang kalau sedikit aja kita udah ngerasa oh cukup nih, aku puas dengan segini, itu udah oke sih Pak. Ya. Nah kalau dari keseimbangan waktu tadi, gimana Bapak cara mengatur waktunya, mengatur rutinitasnya untuk bekerja dan juga kehidupan pribadi sehingga bisa dapat balance-nya gitu Pak? Ya. Ya terkait dengan waktu, semua orang kan sama ya, 1 hari itu 24 Iya, jam apa ada khusus gitu, misalnya hari Senin khusus nih aku luangin waktu untuk tenis, tadi kan Bapak suka tenis atau seperti apa? Ya memang kita harus pandai mengatur waktu. Kita di kantor itu mulai jam 7:30 sampai 7:30, pekerjaannya banyak, makanya kita harus mengatur waktu, termasuk dalamnya adalah mengatur prioritas pekerjaan yang, jadi pekerjaan itu kan ada yang penting dan mendesak. Dan sebagainya itu kita kelolalah, kita atur waktunya mana yang harus diprioritaskan. Nah, kalau terkait dengan kegiatan juga mana yang harus hadir. Kan ada juga kegiatan yang ini kita bisa lakukan hanya di pagi hari atau di siang hari. Nah, bisa virtual atau harus datang? Nah seperti gitu. itu juga. Kita juga bisa menikmati di sela-sela kesibukan itu bisa. Jadi kalau saya juga ke teman-teman di Ponorogo itu, misalkan ada kegiatan ya tadi rapat sama-sama dengan tim gitu ya, itu tidak hanya membahas masalah KPI aja gitu. Tapi ya syukur-syukur kalau kita punya resources kan ya rapatnya nggak di kantor lah. Itu kan itu bagaimana caranya kita tuh waktunya kita tidak terbuang karena juga ada isinya, ada rapatnya tadi. Ya. Tapi juga ada hal-hal yang kita bisa capai. Kita lebih fresh, lebih bahagia. Lebih solid juga. Lebih solid juga, seperti itu. Ada scheduling nggak Pak? Yang kayak misalnya journaling yang hari ini khusus atau ini ngalir aja sesuai dengan? Kalau schedule misalkan bagaimana kita manfaat waktu, kalau contoh aja kayak olahraga ya. Olahraga memang hari ini
hobi saya tadi sepedaan tuh hanya Sabtu sama Minggu. Karena kan sepedaan tuh kan nggak cukup 1 jam ya, 1,5 jam itu bagi saya nggak cukup. 1 jam tuh cuma sarapannya sih Pak. Ya itu, apalagi kalau rute kita kalau di Madiun kan rata-rata kan Kendungus itu. Nah itu paling nggak 1 jam ngopinya setengah. aja nggak cukup sejam Pak itu. Berhenti Ya. di apa namanya tuh warungnya itu. Ya makanya kalau Sabtu Minggu ya sepedahan itu pun karena hobi lain kan tenis ya. Iya. Tenis itu kita kan punya grup lah. Kebetulan kita di kantor kan ada fasilitas lapangan tuh yang di belakang kantor Panjaitan itu. Nah, kebetulan kita punya grup, jadwalnya memang tertentu. Jadwalnya itu adalah Selasa malam sama Minggu pagi. Nah, itu pun ya tadi tidak setiap Selasa malam kita bisa main atau tidak setiap Sabtu main, tapi jelas kalau main ya di harinya itu. Kadang-kadang kita kalau di kantor pas ada kegiatan yang sampai malam, ya udah tadi pada saat kita prioritaskan tugas di kantor ya olahraganya enggak. Gitu. Itu tadi kembali bahwa kita itu punya peran ya. Tadi kan Mbak Risi bilang sesuai teorinya tadi bahwa ada keseimbangan waktu, peran juga nilai-nilai kepuasan tadi. Ya itu kita harus bisa menjaga itu semua. Berarti harus sering-sering ngobrol sama diri sendiri ya Pak, lagi butuhnya apa, lagi butuh refreshing kah atau lagi butuh istirahat kah gitu ya. Oke, gini Pak, jadi teman-teman Warrior Access Madiun ini mau minta tips dari Bapak yang udah lebih senior nih. Tips-tips untuk work life balance, jaga makan kah atau apa namanya jaga kebugaran tuh gimana gitu Pak. Oh iya. Kalau jaga makan sebenarnya teman-teman kan udah paham lah. Zaman kita kecil dulu kan makan itu ya harus 4 sehat 5 sempurna. Tapi belakang kesini itu istilahnya bukan begitu. Jadi saya juga kasih nasihat ke anak-anak saya bahwa makan itu bukan sesuatu yang kita suka gitu loh. Tapi sesuatu yang kita perlukan. Kalau kita yang suka tentu saja ya kan banyak makan instan. Tapi sebenarnya apakah itu makan yang kita perlukan? Sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Oh iya, kalau jadi seringan kayaknya. Tentu saja yang perlukan kan ya ada karbohidrat, lemaknya, proteinnya, vitaminnya, mineralnya. Dan tentu saja tidak hanya sejumlah itu, tapi itu adalah cukup dan seimbang itu. Kebanyakan karbohidrat juga nggak bagus. Dan kalau saya juga punya experience itu, ya saya dulu pernah kurus, ya, teman pernah 85. Sorry saya sampaikan berapa, saya nggak nyaman juga. Mengalami segala bentuk tubuh ya Pak? Iya, kalau sekarang alhamdulillah ya sebenarnya belum ideal juga, tapi sudah turun lah 76. Jadi sempat baca terkait dengan pola makan itu ya tadi makan itu makan yang kita perlukan gitu loh. Dan karena di situ diimbangi sama gaya hidup sehat. Iya, kayak tentu Bapak saja tadi, gaya hidup perlu, olahraga perlu karena tadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sama minum air putih kali Pak. Kadang-kadang tuh teman-teman tuh kalau udah keasikan duduk tuh minum tuh jadi kayak jarang gitu ya teman-teman. Jadi harus minimal 2 liter 1 hari untuk menjaga kebugaran tubuh. Apalagi untuk teman-teman warrior semua yang sering banget kerja di lapangan nih Pak. Jadi biar nggak keliengan gitu kan. Menjaga dehidrasi tubuh itu penting sekali. Penting, air putih itu penting. Jadi kayak dulu ada pernah temen itu ya, saya cerita aja ya, temen itu waktu itu donor darah sama saya. Waktu itu ada parameter donor darah itu, tensi, kemudian ternyata HB-nya ketinggian. Saya tanya sama dokter, dok kenapa? Ini kurang minum air putih. Ya, ternyata memang sebegitu pentingnya gitu loh. Oh, kalau HB itu kan yang membawa oksigen dalam darah gitu ya Pak? Istilahnya kepekatan atau apa gitu. Oh iya. Itu karena minumnya kurang. Boleh minum soda, es teh gitu ya kalau Pak? bisa sih jangan soda. Kalau minum kopi ya sekali-sekali. Bukan terkait dengan yang kita kadang-kadang kemarin kan yang dokter itu sarankan ya manisnya dikurangi. Karena manis itu
kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Kalau kurang juga lemes sih Pak. Dan memang kalau menuruti apa yang kita suka ya semua orang suka lah minum manis. Tapi ya tadi kembalilah yang kita perlukan tubuh kita itu apa, kalau bisa seperti itu. Tapi ya jangan monoton, kan nggak bahagia, kan nggak ada gunanya juga. Kita minum sehat tapi secara mental, wah ini aku terpaksa ini, ya ini nggak bagus. Kadang-kadang tuh kan kalau mikir kerja keras buat makan, makan di ini terus gitu kan. Jadi ya sih. sekali 2 kali nggak apa-apa lah makan enak gitu ya Pak. Yang Indomie gitu kan, apa KFC gitu kan kayaknya boleh, okay lah, tapi Pak, jangan sering-sering. Ya, Oke, gitu aja. Tapi bukan berarti saya tidak makannya gitu, makan saya. Saya ngopi, tapi ya kalau dihitung-hitung ya 1 minggu paling 2 kali, 3 kali. Kalau kadang-kadang kita ketemu ya teman-teman ya, teman yang ngajak ngopi ya mau ngopi, kan nggak enak juga kalau hanya minum air putih. Iya. Gitu. Oke, kalau dari Pak Kun sendiri ada tips nggak untuk kita nih Warrior Akses Madiun, teman-teman TA semua dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast ini? Ya, buat teman-teman saya di TA, kita wajib bersyukur ya, karena kita itu kan bekerja di Telkom Group ya. Iya. Telkom Group itu sangat memperhatikan terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Iya. Kita kemarin di tahun 2002, HC itu memperkenalkan apa yang namanya Telkom Wellbeing. 2002 atau 2022 Pak? 2022. Nah ini kan sebagai manfaat pada saat kita pandemi itu kan kita diterapkanlah namanya FWA, Flexible Working Arrangement. Gimana kita bekerja itu di fleksibel, bisa working from home, bahkan bisa bekerja dimanapun berada, yang penting tetap connect. Di kantor satelit juga bisa. Ya seperti itu. Nah Telkom Wellbeing ini kalau dulu kita mengenal namanya olah 4R ya. Teman-teman sekitar tahun berapa ya, zaman 2014 lah, bahwa di dalam menjalankan pekerjaan di Telkom itu diharapkan selalu memperhatikan olah 4R. Itu namanya olah rasio, dari olahraga dulu ya, olahraga, kemudian olah rasa, olah rasio, dan olah ruh. Nah, itu kita ini kan sebagai pribadi jasmani kan harus seimbang antara fisik tadi sama psikologis, kehidupan sosial, dan tadi kan rohaninya. Nah, itu tercakup dalam kebijakan Telkom Wellbeing. Nah, di dalam kehidupan atau dalam pelaksanaan pekerjaan pun, alhamdulillahnya organisasi ini, artinya Telkom ini memberikan fasilitas itu semua. Secara grup ya Pak? Ya, secara grup. Kalau kita lihat sama-sama misalkan di kantor Panjaitan terkait dengan olahraga, kita itu ada itu lapangan tenis di belakang itu. Iya. Depan mau volley juga bisa itu. Volley bisa. Saya juga di Datel Ponorogo itu teman-teman saya kalau jam 4, setengah 5 itu bisa itu main pingpong. Oke. Nah, kita juga support mereka pada saat kalau nggak hobi pingpong, hobinya futsal gitu Itu yang paling rajin sih Pak di Ponorogo itu yang sering update. Ya, lihat teman-teman hobinya main futsal. Malam sampai bikin seragam. Hari Senin. Iya, sampai bikin seragam juga. Seperti itu. Ya kita support mereka karena kita sebagai leader di Datel itu juga memfasilitasi itu. Oke, Pak. Sebagai bagian dari membuat Telkom Wellbeing itu jalan. Oke, Pak. Oke. Kemudian olah rasa itu bisa terjadi atau bidang-bidang kesenian kali Pak ya? Bisa, kesenian bisa. Ya kita merasakan makanan yang enak itu kan juga rasa juga. Iya betul. Jadi menjadikan bahagia. Tadi makanya pada saat kita ada kegiatan, misalkan ada penugasan kita ngeceki pekerjaan teman-teman di TA, ya sekaligus ngetes menu di sana, itu bagian rasa. Olah ruh, ya alhamdulillah di kita itu kan ada fasilitas tuh. Kalau kita beragama Islam di setiap kantor kan ada musolanya. Ada musolanya. Kemudian setiap ingat saya itu Kamis itu kan ada Zoom kerohanian itu yang Pak Ustadz Winarno itu. Iya. Itu bagaimana kita juga secara ruh itu terisi, seimbang. Itu yang penting juga sih Pak kadang-kadang. Nah ayo teman-teman
semua ini harus memanfaatkan itu semua. Jadi itu kebijakan perusahaan sudah melakukan seperti itu, fasilitas dilengkapi, ya kembali ke kita ini. Nah, karena tadi kembali ke working life balance tadi, ya kitanya secara pribadi bisa enggak manfaat itu. Karena menurut perusahaan bahwa apabila kebijakan well-being itu semua bisa memanfaatkan, itu pasti tujuannya itu kepada apa? Ya produktivitas kita semua. Kita produktif ya otomatis kan terkait dengan performa perusahaan kan naik. Iya, kalau kerjanya enjoy gitu kan jadi kayak mau melaksanakan satu penugasan itu juga dengan bahagia gitu. Iya. Jadi itu teman-teman ya, yang di Madiun khususnya kita kan udah banyak sekali nih sebenarnya kegiatan Pak. Jadi ada futsal, kadang ada badminton gitu-gitu yang olahraga sepedaan tuh juga ada loh Pak, kadang pagi gitu. Sama patroli apro gitu. Oh iya. Jadi silahkan diikuti teman-teman Warrior Access Madiun yang tercinta ini. Iya. Iyalah, kita harus sehat dan produktif. Oke. Gitu. Ya. Thank you Pak Kun. Terus kita ada ini Pak Kun, ada games, seru-seruan nih sebenarnya. Jawab cepat aja ya Pak, nanti Bapak pilih yang mana gitu. Oke, yang pertama, nggak pakai jeng Pak ini, langsung aja. Langsung aja. Bapak pilih pantai apa gunung? Pantai dong. Soalnya Pacitan adanya pantai ya Pak. Iya, ya gunung juga gunung ada loh, di Punung itu kan gunung semua tuh Pak. Ya sebenarnya juga sama-sama suka ya, karena gunung itu juga menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan biasanya kalau di gunung itu semua makanan jadi enak. Tapi gitu. Lebih cepat dingin. Tapi di pantai itu ya kita banyak bertemu orang, atau mungkin ya suara ombak itu juga sesuatu kesenangan tersendiri. Karena bagi saya pantai itu kan jarang-jarang sebenarnya ketemu, tapi suka gitu loh kalau sama pantai. Hawanya enak gitu ya, semilir-semilir sama lihat ombak gitu. Iya. Yang kedua, lebih suka makan bakso apa mie ayam Pak? Bakso. Ada alasan khusus? Ya semua orang suka bakso sih. Iya sih Pak, apalagi pedes gitu, pakai cuka dikit, wah enak tuh Pak. Iya. Kalau disuruh milih tenis apa sepedahan Pak? Tenis. Wah. Tenis itu apa ya? Ya itu olahraga dapat, ketemu sama orang dapat. Oh ya. iya. Kemudian ada kegembiraan pada saat masuk lawan gitu. itu apa ya? Terengah ngos-ngosan. Senang gitu. Itu ada double gitu, sehat fisiknya tapi jasmaninya apa? Kalau tenis tuh olahraganya jalan semua ya Pak? Maksudnya lari juga, terus ayunan tangannya juga gitu ya? Ya. Kapan-kapan belajar deh saya kayak iyalah. seru tuh kayaknya Pak. Beberapa teman malah tenis itu ya tadi untuk membangun networking itu kan ada manfaatnya juga pekerjaan. Iya. Kadang tuh mungkin networkingnya mungkin nggak kepake di kerjaan, tapi di tempat yang lain mungkin kepake tuh Pak. Yang keempat, cerdas apa gesit Pak? Gesit. Satset gitu. Bapak tim satset berarti? Enggak. Ya kalau cerdas itu kan apa ya? Anugerah. Menurut saya ya. Kalau gesit itu bisa kita create. Bisa dilatih. Pada saat kita punya badan fit, punya experience di bidang itu ya pasti gesit. Tapi kalau cerdas itu ya kita pengen gitu. Tapi kan itu kan blessing ya, itu kan anugerahnya. Oke, selanjutnya Pak. Suka air putih apa kopi? Aduh ini nggak usah ditanya, pasti mau milih kopi ya Pak? Kalau suka kopi, tapi kalau tanya seberapa sering kopi sama air putih yang sering. Oke. Gitu. Ini salah nih yang bikin pertanyaan nih, pasti yang milihnya kopi lah. Kalau sepedahan lebih suka rute ngebel apa kare? Duh ini bisa perdebatan, pertentangan. Kare, cuman sebenarnya jarang saya ke kare karena itu kan perlu waktu, kalau dari Madiun ya. Itu PP 3 jam. Kalau ngebel lebih lama lagi karena memang jauh. Dan rute. Tapi destinasi akhirnya Bapak lebih suka di mana? Lebih suka berhenti di ngebel apa di kare?
Kalau berhentinya di ngebel itu kan memang bonusnya banyak ya, makanannya ada, udaranya lebih sejuk. Tapi mau pulang lagi itu kan, waduh. Awang-awangnya, Pak. awang-awangan. Kalau kare itu tinggal ngeleder aja sampai di rumah selesai. Saya lebih suka ke kare, dan memang lebih sering kenyataannya. Oke, selanjutnya Bapak lebih suka kalau lagi me time nih Pak, lagi me time suka yang di keramaian apa suka yang tipe yang menyendiri, sepi gitu? Kalau me time tentu saja yang sepi ya. Oke. Tapi rame itu juga bagian dari apa ya? Kita ngobrol apa istilahnya mencari info terkait dengan lingkungan sekitar. Oke. Jadi Bapak lebih suka nonton apa baca? Nonton. Nonton. Baca itu sering kalau kadang-kadang kan nonton ya. Pengen tahu sesuatu itu baru googling. Tapi baca-baca sekarang kan zamannya sudah pakai komputer ya. Iya PDF online gitu. Bacanya baca situ, udah nggak baca buku lagi kayak zaman dulu. Iya, tapi kalau saya tuh lebih suka baca Pak. Kadang-kadang tuh kan kalau misalnya novel diangkat jadi film tuh jadi beda. Oh iya, iya, iya. Kayak Imajinasinya lebih iya, ngembang sendiri. Iya. kalau kita nonton itu kan kita menangkap apa yang disampaikan sama direkturnya. Iya, iya. Tapi kalau kita baca kan kita yang jadi direkturnya tuh. Iya. Orangnya misalnya digambarkan ganteng, tinggi gitu kan. Oh tingginya segini, gantengnya segini gitu. Tapi kalau nonton tuh kan, oh ya udah nih ganteng nih gitu. Iya, tapi nonton lebih simpel aja sih. Iya. Jadi lebih gampang. Stress release-nya juga enakan nonton. Iya, iya. Kalau baca kan kita mikir lagi nih. Digambarkan suasana sepi gitu. Terus kita harus sepi gimana ya gitu kan. Tapi ternyata saya dulu pernah baca itu asik juga. Ada bacaan bacaan sholat yang kasus tsunami di Aceh itu. Waktu baca bukunya itu Delisa itu ya Pak? ya, Oke. itu bisa nangis. Begitu nonton, kayaknya kalau lebih seruan kalau kita baca. Iya. Imajinasi itu lebih tersentuh ke ininya, ke hati kita itu lebih terasa. Tergantung kebutuhan aja kali Pak ya. Ya. Kalau lagi ada waktunya baca oke. Tapi kalau lagi nggak ada waktunya nonton aja deh praktis. Iya, lebih simpel, Iya. lebih gampang. Oke, jadi segitu dulu guys untuk Leaders Talk kita hari ini. Thank you yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Thank you juga Pak Kun for the insight. Terima kasih Mbak Cil, teman-teman semua, sukses terus ya. Amin. Kita sama-sama di Telkom Group ini memberikan pelayanan terbaik buat Iya. pelanggan. Siap Pak. Oke. Bapak jangan kapok diundang lagi. Siap. Nanti kalau kita ada topik-topik seru lagi kita pasti Oke. top mind lah Bapak. Ya, benar-benar bermanfaat lah buat semuanya. Oke, segitu dulu guys untuk Leaders Talk pada kesempatan kali ini. Thank you so much. Jangan lupa komen down below mau Kreatif Madiun bahas apa lagi atau mau undang siapa lagi untuk di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga untuk follow IG dan TikTok Kreatif Madiun untuk stay tune ada info menarik apa aja di Kreatif Madiun. Thank you semuanya. See you.